Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, kita lanjutkan lagi ya pelajarannya. Semoga masih tetap semangat ya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu zakat mal dan jenis-jenisnya, sekarang kita akan mempelajari nisab dan kadar zakat mal. Sebelumnya tadi ibu sudah singgung nisab itu apa dan kadar zakat itu apa. Nisab itu batas minimal dari harta yang kita punya. Kalau sudah mencapai nisab, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Sementara kadar zakat itu berapa dari harta itu yang akan dikeluarkan kadarnya. Jadi yang pertama, nisab harta emas dan perak. Untuk batas minimal harta emas yang kita miliki yaitu sebesar 20 dinar. 20 dinar itu kalau digramkan menjadi 85 gram, karena 1 dinarnya adalah 4,25 gram. Jadi, jika kamu nanti dewasa memiliki harta berupa emas sebanyak lebih dari 85 gram, sudah mencapai nisab, dan sudah sampai 1 tahun, maka kamu wajib mengeluarkan zakatnya. Ya, nisabnya itu batas minimalnya. Lalu kalau perak, nisab perak itu adalah 200 dirham. 200 dirham itu sama atau setara dengan 672 gram. Jadi kalau kamu punya harta berupa perak dan sudah mencapai 672 gram, maka kamu wajib mengeluarkan zakat. Berapa yang harus kamu keluarkan zakat? Itulah dinamakan kadarnya. Kadar untuk emas dan perak itu sebesar 2,5%. Ya, contoh, misalnya kamu punya emas 100 gram. 100 gram itu sudah sampai belum 85 gram? Sudah sampai nisab belum? Sudah sampai. Maka zakat yang harus kamu keluarkan 2,5% dari 100 gram. Ya, itu sama saja 2,5 gram. Maka kamu harus mengeluarkan zakat malmu sebesar 2,5 gram. Paham? Selanjutnya, uang simpanan. Uang simpanan ini nisabnya setara dengan nisabnya emas, yaitu senilai 85 gram. Jadi, misalkan 1 gram itu seharga 1 juta, maka uang simpanan itu minimal harus 85 juta. Baru kamu wajib mengeluarkan zakat. Kadarnya itu sebesar 2,5% dari harta yang kamu miliki. Selanjutnya, hasil pertanian. Hasil pertanian ini nisabnya sebesar 5 wasak atau setara dengan 653 kg. Jadi hasil pertanian ini biasanya berupa biji-bijian. Contohnya beras, gandum, jagung, kacang tanah, kacang almond. Biasanya kalau untuk buah-buahan itu hanya untuk buah kurma dan buah anggur saja, karena itu yang bisa bertahan lama tidak busuk ya. Jadi nisabnya itu sebesar 5 wasak atau setara 653 kilogram. 653 kilogram. Jadi jika hasil pertanian kamu, misalnya kamu punya sawah yang besar, setiap tahunnya menghasilkan beras sampai 1 ton, maka kamu wajib mengeluarkan zakatnya, karena itu sudah mencapai nisab. Ya, zakatnya itu berbeda-beda kadarnya. Ada kadarnya 10%, 7,5%, dan 5%. Kalau 10% itu biasanya kalau kita menanam sesuatu atau bercocok tanam menggunakan penyiraman air dari alam. Contohnya, misalnya dia bantuan air hujan, air sumur, mata air, ya, maka kadar zakatnya 10% dari hasil pertaniannya. Lalu ada kadarnya 7,5%. 7,5% ini jika sebagian menggunakan air hujan, sebagian lagi menggunakan bantuan mesin kah, bantuan binatang kah, ya. Lalu kadarnya ada 5%. 5% ini jika penyiramannya itu sepenuhnya menggunakan bantuan mesin, contohnya buat kincir angin, kincir air, maka itu memerlukan biaya kan? Jadi zakatnya itu hanya 5% dari hasil pertanian. Paham sampai sini ya?
Selanjutnya binatang ternak. Binatang ternak tadi Ibu sudah sampaikan unta, kambing, kerbau atau sapi. Maka kalau untuk nisabnya unta, itu batasnya minimal kamu harus punya 5 ekor unta dalam setahun. 5 ekor unta itu kamu wajib menzakati 1 ekor kambing atau domba. Jadi misalnya nih, kamu lagi beternak, terus ternaknya udah ada 6 unta, maka sudah sampai nisab kan? Maka kamu harus mengeluarkan zakat dari hasil binatang ternak tadi, yaitu sebesar 1 ekor domba atau kambing. Yang kedua, nisab sapi. Sapi itu nisabnya adalah 30 ekor. Jadi kalau kamu berternak nanti sampailah jumlah sapimu 30, maka kamu harus mengeluarkan zakatnya sebesar 1 ekor anak sapi. Nisab kambing. Nisab kambing itu harus mencapai 40 ekor kambing. Zakatnya yaitu 1 ekor kambing atau domba. Yang selanjutnya, ma'din dan rikas. Ma'din ini yaitu tempat Allah menciptakan emas perak. Itu sering juga disebut dengan tambang emas. Jadi mungkin saja antara anak-anak ibu ada yang punya tanah yang luas, tidak sadar ternyata di bawah tanahnya itu ada tambang emas. Maka itu kalau hasil emasnya itu mencapai nisabnya yaitu 85 gram, maka kamu harus mengeluarkan zakatnya, yaitu sebesar 2,5%. Itu dia ma'din ya. Ma'din itu sering dikenal dengan tambang emas atau tambang perak. Selanjutnya rikas. Rikas yaitu harta benda yang dipendam pada zaman dahulu. Kalau anak-anak ibu tahu cerita si Qarun itu, mungkin banyak hartanya yang terpendam di bawah bumi ini. Siapa tahu di sekitar lingkungan rumah kalian ada harta temuan di situ berupa emas, perak atau berlian, maka nisabnya itu tetap mencapai nisabnya emas yaitu 20 dinar atau 85 gram. Tetapi kadar zakatnya itu 20%. Ya. Misalnya kamu dapat nih 100 gram harta temuan, maka kamu harus mengeluarkan zakatnya sebesar 20%. Berbeda kalau harta temuan berupa duit ya atau berupa dompet, maka dompetnya itu pasti ada nama orang yang pemiliknya. Tapi kalau rikas ini barang temuan yang dulu, mungkin kalau cari pemiliknya sudah tidak ada, maka boleh kamu gunakan harta tersebut dengan catatan harus mengeluarkan zakatnya sebesar 20%. Mungkin sekian dulu materi kita hari ini tentang zakat mal. Ibu harapkan semoga anak-anak ibu mengerti dan paham ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.